sobat Tuan Sinyo, sobat pecinta binatang dan tumbuhan. Kembali lagi kita berjumpa di saat ini, walaupun agak serak-serak kering ini, tenggorokannya nggak enak, lagi badannya lagi demam. Namun Tuan Sinyo tetap semangat untuk membuat konten-konten video buat kalian. Kita akan memberi pakan pada tokek-tokek kita seperti biasa. Jadi pakannya cukup dengan jangkrik yang ditusuk sama ini, sama tusukan sate. Oh, panas sekali. Tokeknya ini pada lapar. Jadi tokek ini binatang nokturnal kalau dia di alam liar. Namun kalau di kandang ya, mau siang mau malam dia mau makan. Yang penting dia pas lapar. Ganas tokeknya. Kayak gini lah tokek. Malam udah dikasih makan, siangnya kasih makan lagi biar cepat besar. Inilah teman-teman, tokek rumah bintik merah yang diburu para kolektor. Mungkin sebagai binatang peliharaan, binatang eksotis. Tuh. Hingga sekarang masih banyak yang memburu, katanya yang panjang 45 cm. Artinya oke, kita ini harus kita rawat selama 40 tahun. Iya, karena begitu tokek ini menetas sudah 5 cm. Kalau 1 tahunnya 1 cm, berarti harus dirawat selama 40 tahun. Oke, ya apa lagi? Selama 40 tahun dia akan bisa besar. Panjang 45 cm. Jadi kalau kalian sekarang umurnya 20 tahun memelihara tokek, untuk mencapai panjang 45 cm ya nunggu umur kalian 60 tahun, ada sudah kakek-kakek. Ya kalau umur kalian sampai 40 tahun, 60 tahun. Kalau umur kalian nggak sampai 60 tahun ya wassalam. Diteruskan oleh anak cucunya. Makanya bisnis tokek di Indonesia ini kurang menjanjikan, sebab pertumbuhan tokek sangat lambat. Adapun orang yang dapat hoki bagus, dapat tokek yang umur 40 tahun, mungkin 60 tahun, 40 tahun itu kan dalam liar udah gede, karena dia bebas makan apa aja. Kalau di kandang ini kita nggak tahu selera dia apa, karena bahasa tokek ini hidup di malam hari, kita nggak pernah meneliti. Ya, menelitinya hanya dalam kandang. Kasih jangkrik makan jangkrik, kasih kecoa makan kecoa, kasih ulat hongkong ya makan ulat hongkong. Tuh, kayak gini. Andaikan tokek ini pertumbuhannya seperti kambing misalnya, 1 tahun udah beranak 3 kali, di Indonesia ini nggak miskin lagi. Kaya semua masyarakat Indonesia ini.
Kenapa tokek ini harganya sampai miliaran yang panjang 45 cm hingga 50 cm? Ya karena ada bahasa mustahil tadi. Apa dibilang mustahil? 45 cm udah saya katakan, begitu menetas itu udah 5 cm panjangnya. Kalau setahunnya 1 cm, artinya untuk mencapai panjang 45 cm butuh waktu 40 tahun. Sungguh mustahil kan kita untuk mendapatkan tokek yang panjang 45 cm, menunggu 40 tahun. Jika kalian yang baru kenal tentang tokek, di saat kalian ingin memelihara tokek, kalian umurnya sudah 30 tahun, begitu kita katakan. 30 tahun dapat tokek ukuran 20 cm, berarti kurang 25 cm lagi, berarti butuh 15 tahun lagi, 25 tahun lagi. Artinya nunggu umur kalian ke 55 tahun, ya udah mendekati kakek-kakek. Tinggal jadi problemnya ini, tokeknya ini dirawat dengan bener enggak. Kalau tokek ini dirawatnya main-main, maka tokek itu enggak sampai umur segitu sudah mati, atau yang rawat yang udah mati. Nah inilah kendalanya kenapa tokek itu mahal, karena sangat dan super sangat susah sekali untuk mendapatkan tokek yang panjang 45 cm. Dan kalaupun di antara kalian ada yang punya, itu pun kebetulan mempunyai tokek yang jenisnya bongsor. Tahu kan bongsor yang pertumbuhannya abnormal? Karena setelah saya teliti, rata-rata panjang tokek itu maksimal antara 37 hingga 40 cm saja untuk jenis tokek rumah seperti ini. Nah, jika di antara kalian kebetulan ada yang punya 45 bahkan 50, nah itu mungkin kebetulan kalian mendapatkan jenis tokek yang genetiknya itu memang pertumbuhannya cepat, ataupun bisa dibilang tokek bongsoran. Kalau bahasa orang ikan lele itu bongsoran, jadi lainnya masih sekelingking, bongsorannya udah sejempol kaki, itu namanya bongsoran. Itulah hasil penelitian saya setelah sekian tahun saya meneliti dan memelihara tokek. Dan untuk kalian yang mempunyai tokek panjang 80 meter hingga 80 cm hingga 1 meter, itu sudah dijamin tokek jadi-jadian. Karena tokek yang asli tidak ada yang panjang hingga 80 cm ataupun 1 meter. Itu udah jelas jadi-jadian. Kenapa saya bilang jadi-jadian? Contoh yang 1 meter ini, biawak dijadikan tokek. Nah itu namanya tokek jadi-jadian, ya. Bukan tokek mistis, tokek jadi-jadian. Mau yang 3 meter 4 meter itu buaya yang dikasih baju menjadi tokek. Nah jadi buaya jadi tokek, itu jadi-jadian namanya. Oke teman-teman, jelaskan. Jadi untuk tokek yang asli, khususnya tokek rumah, tokek bintik merah yang digembar-gemborkan harga hingga triliunan atau miliaran, itu tidak ada yang panjang hingga 80 dan 1 meter. Itu hoax, penipuan. Itu hanya trik politik, bayar abal-abal, bayar pembohong, bayar yang suka menipu. Ya, penipuan. Dengan cara kita ngeliat aja suruh nyediain duit 10 juta sebagai uang tanda jadi. Iya. Apa itu? Itu hanya trik aja sebagai para pembisnis tokek
yang nggak punya duit, yang mengatasnamakan bayar baygon kalau ya. Iya. Karena bagi saya, orang itu kalau memiliki duit miliaran, untuk apa dia beli tokek? Enak dia bikin aviari, begitu kan? Bikin aviari, dikasih binatang-binatang melata, tokek dan sejenisnya. Beranak pinak lah di sana, peternak itu namanya. Untuk apa dia cari yang besar-besar gitu? Memang sih konon kabarnya tokek ini memiliki serum yang bisa mengobati HIV. Gitu. Namun kalau kita pikir secara nalar, secara otak bersih dan sedikit menggunakan iman, ya, mungkinkah Allah tuh menciptakan obat HIV? Mungkinkah? Saya rasa tidak mungkin. Karena HIV itu azab dari Allah, azab dari Tuhan Sang Pencipta buat manusia-manusia yang suka berbuat zina dengan siapapun. HIV itu azab. Adakah Allah menciptakan obat azab? Saya rasa tidak mungkin. Kita sedikit bicara menggunakan iman, sepertinya tidak mungkin. Dan sangat mustahil Allah membuat obat untuk menyembuhkan azab. Ya, memang betul kata pepatah, di mana ada penyakit disitulah ada obat. HIV itu obatnya ya mati, karena HIV itu azab. Jika HIV itu menyerangnya hanya untuk orang-orang yang memiliki uang 1 miliar yang bisa membeli tokek, bisa kita garis bawahi, apakah iya HIV itu hanya milik orang kaya? Tidak. HIV itu milik siapa saja yang hobi berganti-ganti pasangan bertahun-tahun dan rutin. Ya, nggak harus orang kaya yang kena HIV. Orang miskin juga memang suka mesum ya, kena HIV, ganti-ganti pasangan yang mana dari mana. Karena sekarang kan tahu sendiri, pergaulannya bebas. Ada yang bekerja sebagai penjajah seksual. Nah, di situ kan bagaimana? Apakah si pelanggan penjajah seksual itu harus orang kaya semua? Tidak, karena ada tarif-tarif tersendiri. Ada tarif yang 100 juta mungkin untuk kalangan yang eksekutif kelas, ya ada yang tarif 100.000 untuk yang kalangan rakyat jelata, bahkan ada yang 20.000 diutang-utangin ya gitu. Jadi HIV itu dia bisa mengidap di seluruh kalangan. Bagi saya sih mungkin mitos ataupun fakta bahwa tokek untuk obat HIV ya, yang saya heran kenapa Tuhan Sang menciptakan azab kok dikasih obat. Apa ndak salah? Iya, Allah itu tegas loh. Tuhan itu tegas memberi keputusan. Karena jika Allah itu Tuhan sudah murka, tidak ada obatnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengatasinya, kecuali manusia itu yang kena azab itu yang bertobat dan memohon maaf dengan Allah sendiri.
Itu pun kalau Allah maafin. Kalau enggak ya terima aja ajabnya. Karena ajab itu pasti ada untuk setiap manusia yang melakukan kesalahan. Kalau dia kesalahannya kecil, ajabnya kecil. Kesalahannya besar, azabnya ya sangat berat. Bahkan ada yang tidak dimaafkan, hanya bisa diobati dengan kematian. Ya, jadi begitulah rahasia tentang dunia pertokean yang sampai sekarang dianggap mistis, dianggap sangat berharga dan sangat diburu oleh para kaum milenial. Mungkin ya pada diburu para miliarder, entah itu buat obat beneran ataupun buat sensasi doang. Ya, yang pasti kalau untuk bayar-bayar abal-abal, bayar-bayar kere yang mengataskan nama bayar, tapi bayarnya bukan bayar beneran, hanya nama doang tempelan di jidatnya, padahal dia orang kere. Minyak motor aja ngutang di tetangga buat survei itu si tokek, habis itu nipu. Kalau mau ketemu tokek, kalau mau dibayar harus ada uang muka, ada uang tanda jadi, ada uang kunjungan lah segala macam. 10 juta, habis itu orangnya kabur. Ya itulah kerjaannya bayar abal-abal. Nah, sampai detik ini di Indonesia khususnya belum ada yang namanya bayar beneran. Karena sampai sekarang bisnis toket ini berujung penipuan kebanyakan. Ya, gimana nggak menipu? Nengok aja, datang aja minta 10 juta belum beli, udah kita lo mau jual tokek, malah yang beli minta duit. Kan nggak masuk akal. Jadi buat kalian para pecinta tokek, para penggemar binatang eksotis ini ya, harap berhati-hati dengan para pelaku penipuan ya. Jika memang kalian kebetulan saat ini memiliki tokek yang panjang 45 cm dan kalian suka dan kalian cinta sama tokek itu, pelihara, jadikan binatang yang spesial buat hidup Anda. Namun jika ada pembeli yang minat dan harganya cocok, ya silahkan dilepas, silahkan Anda jual. Tapi dengan catatan, jika pembeli itu belum sudah mau minta uang sama kalian, apalagi minta transfer, langsung hapus nomor HP-nya. Kalau perlu kita blokir dan jangan dilayani lagi, karena itu jelas bayar abal-abal yang unsurnya penipuan. Begitu. Jadi sekarang itu banyak buyer yang abal-abal, bahkan rata-rata abal-abal. Pakai sepatu semiran. Kalau di Palembang tuh belinya di Cinde. Sepatu KW, sepatu second, bajunya juga bekas baju pejabat apa yang hitam-hitam. Ya, baju bekas semua, bekas motor minjem, minyak ngutang, udah ngaku bayar. Ujung-ujungnya nanti nipu 10 juta kabur, habis itu utangnya dibayar. Kalau bayar yang masih inget, malah kebanyakan langsung kabur, ya hilang. Habas dada semua, kena tipu semua.
Jadi buat kalian para pecinta tokek, harap berhati-hati jika kalian menghadapi buyer abal-abal. Sekian dulu dari kami, semoga informasi dari kami ini bisa menjadi wacana buat kalian, bisa menjadi sedikit wawasan buat kalian para pecinta tokek yang ingin menjual tokeknya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kalian sehat dan sukses selalu.